Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Sara Naftalia. Saya dari Prodi Digital Neuropsikologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua. Ini soal kedua dari UAS Sosial Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang dampak media sosial terhadap diri sendiri. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, media sosial ini telah menjadi bagian integral. Jadi setiap hari kita akan menggunakan media sosial dan pengaruhnya terhadap konsep diri tidak dapat diabaikan. Nah, berikut beberapa dampak yang umum terjadi. 1. Perbandingan sosial, di mana media sosial itu sering sekali ya, dia itu menyajikan gambaran kehidupan orang lain yang tampak sempurna aja, yang baik-baiknya aja dilihatin, yang susah-susahnya nggak dilihatin gitu loh. Nah, hal ini dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Kenapa? Karena membuat seseorang itu merasa tidak cukup baik atau kurang beruntung. Selain itu, yang kedua, menimbulkan orang itu mencari validasi diri ya, melalui likes, komentar, share, subscribe, dan lain-lain gitulah. Dan jumlah pengikut juga termasuk gitu. Ketika mendapatkan interaksi positif, seseorang akan menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, apabila dapat interaksi yang tidak positif, komentar jahat dari netizen, maka orang itu ya akan memicu perasaan rendah diri. Yang ketiga, pembentukan identitas online yang tidak sesuai dengan realitanya. Kayak misalnya orang yang berani di media sosial, berani di chat aja, tapi tidak berani di dunia nyata gitu. Nah, yang keempat, FOMO. Seringkali kita mendengarkan, termasuk diri saya sendiri. Saya juga sedikit FOMO apabila ketinggalan tren atau takut ketinggalan sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan orang lain di media sosial. Padahal ya sebenarnya ya biasa aja sih gitu. Nah, FOMO itu membuat orang merasa tertekan untuk terus aktif di media sosial gitu. Ya, untuk pribadi diri saya sendiri, evaluasi diri saya sendiri harus dilakukan untuk menghadapi dampak dari identitas evaluasi dampak terhadap identitas diri sendiri, yaitu antara lain nomor 1, perubahan perilaku. Jadi kalau dari saya sendiri, kan kalau di media sosial kita terbiasa dengan emoticon atau pesan singkat. Nah, mungkin yang saya rasa ya, dengan itu susah untuk bertatap muka dengan orang lain. Maksudnya bertatap muka itu di sini berkomunikasi secara langsung gitu loh. Tapi yang saya rasa juga saya cukup mudah untuk bersosialisasi, berinteraksi gitu. Jadi ya menurut saya 50-50 ini tentang ini. Nah, yang dapat mempengaruhi saya di dalam dunia offline ini yaitu 1, perubahan prioritas. Jadi kita lebih fokus pada dunia offline daripada dunia nyata kita sendiri yang lebih penting, seperti hubungan sosial, pekerjaan, atau hobi. Kalau kita selalu fokus kepada dunia online kita, seperti media sosial dan hal-hal lain yang berbau itu, termasuk juga game. Dampak yang lain yaitu perubahan konsep diri, di mana kita itu memandang seseorang itu, melihat seseorang itu dari media sosialnya gitu. Kalau kita melihat dari media sosialnya dia itu bagus, sempurna, yang ditampakkan sempurna, maka kita memandang dia di dalam dunia nyata juga seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa seseorang yang sering menampilkan citra diri di masa sempurna itu kesulitan untuk menerima kekurangannya di dunia nyata. Jadi kayak berkebalikan gitu loh. Makanya saat dia kesulitan menerima kekurangannya di dunia nyata, dia menciptakan kesempurnaan di dalam berinteraksi dengan media sosialnya gitu. Tips dari saya untuk menggunakan sosial media dengan sehat yaitu 1, sadari dampak yang positif negatif. Sadari bahwa media sosial hanyalah representasi kecil dari kehidupan seseorang. Yang kedua, jaga batasan. Terus 3, nomor ketiga,
jaga privasi. Jangan sampai kita berlebihan mengungkapkan sesuatu atau berbagi informasi di media sosial sehingga ada celah bagi penipu atau orang jahat yang ingin melukai kita. Dan jangan lupa juga untuk hindari perbandingan. Jadi jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial, karena diri kita dari orang lain gitu. Penting untuk diingat bahwasannya dampak media sosial pada diri kita, dampak online media sosial dari diri kita itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan nyata kita. Jadi kehidupan online tuh tidak seindah di kehidupan nyata gitu loh. Dampaknya tergantung kita sendiri yang menggunakannya. Jadi dengan kesadaran dan sikap kita yang tepat, kita dapat memanfaatkan media sosial secara positif tanpa mengorbankan kesejahteraan mental kita. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang informasi atau ketidakjelasan dari penjelasan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.